dalam tempo waktu 90 menit. Betul ya? Betul, Dek? Betul, dokter. Betul, Betul, dokter. baik. Terima kasih. Baik, saya akan memberikan sekarang ya. Jadi, kita ini sekarang kuliah tentang materi neurodevelopmental pada psikiatri anak dan remaja. Ya, mengingat neurodevelopmental ini sangat penting karena banyak keluhan pada anak-anak yang terkait pada hal berikut, ya, khususnya pada gangguan perkembangan spektrum autisme, retardasi mental, dan juga pada anak-anak dengan mengalami kesulitan di dalam konsentrasi dan belajar, gitu ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa kita perkembangan kita itu mulai dari lahir sampai kita belajar untuk eh, berdiri, sampai belajar kita untuk berbicara, sampai belajar kita sekolah gitu ya, sampai kita pada dewasa, itu dari 5 domain ini yang saling mempengaruhi satu sama lain, deh. Ya, di mana motorik ini adalah kemampuan seseorang untuk beraktivitas menggunakan aktivitas ekstremitas kita gitu ya. Jadi kita bisa menulis, kita bisa berjalan, kita bisa berlari gitu ya. Kita bisa merangkak, kita bisa melakukan terobek, bola, kita apapun itu pergerakannya ya. Jadi itu terkait dengan motorik. Oleh karena itu, pada assessment dengan neurodevelopmental delay, selain pada anak-anak itu kita perhatikan untuk perkembangannya, kita juga harus perhatikan kemampuan dalam pertumbuhannya, gitu ya. Jadi ada beberapa yang memang anak ini mengalami gangguan di dalam perkembangan, tetapi juga mengalami gangguan di dalam pertumbuhannya, gitu. Untuk bahasa, itu adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, ya, berbicara, ekspresif, reseptif, dan menggunakan bahasa-bahasa itu sehingga kita mampu berkomunikasi timbal balik terhadap orang lain, gitu ya, kemampuan bahasa. Hal ini sangat penting mengingat pada anak-anak yang special need itu seringkali kemampuan di dalam komunikasi, bicara dan berbahasanya itu tertinggal atau tidak mampu, ya. Dan merupakan selalu keluhan utama dari para orang tua yang mengingat si anak-anak ini kesulitan untuk menyampaikan ya dalam berbahasa dan berbicara sehingga orang lain itu bisa mengetahui apa maksud dari komunikasi anak ini. Kognisi itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa menerima, mengolah, melakukan sampai pada actionnya, master plan-nya, itu adalah kemampuan seseorang di dalam memahami suatu situasi apapun terhadap respon yang diterimanya. Itu kognisi ya. Di sini adalah pada anak-anak itu acap kali pada retardasi mental, pada anak autisme itu seringkali kemampuan-kemampuan seperti itu tuh kurang deh. Itu yang menimbulkan mereka itu ada hendaya di dalam menyesuaikan terhadap lingkungannya dan ada hendaya di dalam problem solvingnya gitu. Nah ini yang harus kita perhatikan di dalam perkembangan seorang anak juga. Sosial emosinya, bagaimana dia membina hubungan timbal balik dengan orang lain dengan adaptasi yang lebih baik. Bagaimana dia bisa menerima suatu stimulasi itu dengan baik. Bagaimana dia bisa mengolah suatu situasi itu dengan baik. Ya, sehingga kadang-kadang sosial emosional ini pada orang tua itu keluhannya anak saya gampang mudah tantrum ya dok. Anak saya mudah sekali marah ya dok. Anak saya suka mudah sekali overthinking ya dok. Itu kalau pada remaja overthinking ya.
Tapi pada anak-anak itu pertumbuhannya seringkali anak saya mudah tantrum dok, gitu ya. Perilaku itu merupakan perilaku seseorang ya, apapun itu bentuknya, bisa senang, bisa marah, bisa gembira gitu ya, bisa agresif ya, bisa tenang, bisa kooperatif itu maksudnya ya. Nah, ini adalah berkaitan juga dengan perilaku-perilaku pada anak-anak dengan sering melakukan steaming, sering melakukan hand flapping, sering melakukan joint attention yang tidak baik, gitu ya. Sering melakukan social engagement yang tidak baik, gitu ya. Ini adalah terkait dengan perilaku. Pembelajaran yang efektif itu bisa dalam bentuk kemampuan seseorang menganalisa dalam bentuk visualisasi, kemampuan anak orang menganalisa dalam bentuk auditorik atau pendengaran, dan kemampuan seorang anak untuk bisa applicated di dalam melakukan suatu bentuk keterampilan untuk kinestetik. Ya, jadi itu kita kadang-kadang kita mampu mendengar gitu ya, mampu mendengar, mampu untuk seksama untuk memerhatikan. Cuma ternyata kemampuan kinestetiknya kurang, misalkan gitu. Nah, itu kadang-kadang bisa sempurna semuanya membaik, atau bisa salah satu yang menonjol. Kenapa kadang-kadang pada orang-orang tertentu, meskipun kelihatannya tidur, merem pada saat kuliah, tapi ternyata kok kalau ditanya juga ngerti ya. Nah, ternyata dia kemampuan di dalam auditoriknya lebih kuat daripada dalam visualisasinya gitu ya. Nah, itu jadi ini tergantung dari seseorang untuk bisa lebih mudah belajar dengan cara apa gitu maksudnya. Kalau kinestetik itu umumnya biasanya kalau sekolah-sekolah alam itu biasanya dengan bentuk kinestetik ya. Jadi anak itu applicated dalam bentuk keterampilan gitu ya. Dia bosen kalau cuma duduk aja gitu, duduk dengerin menulis bosen. Jadi mereka harus ada kegiatan dalam bentuk sesuatu action gitu maksudnya. Nah, sekitar kita pada retardasi mental ya. Pada retardasi mental. Retardasi mental itu adalah sesuatu diagnosis, sesuatu diagnosis, mengingat retardasi mental itu sebetulnya bisa berdiri sendiri, bisa menjadi suatu komorbiditas dari suatu bentuk disease anxiety lainnya, gitu ya. Jadi perkembangan kognitif, kemampuan dalam berpikir pada seseorang anak itu merupakan perkembangan yang paling penting dari pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri. Dikatakan bahwa perkembangan otak janin ya, berarti kan masih di dalam gravidarum ya, dalam kehamilan ya, di mana kognitif itu peran genetiknya itu 30% dari bapak ibunya. Ya, 30% dari bapak ibunya. Dan perkembangan otak janin sampai usia 2 tahun itu diperlukan sangat nutrisi yang baik dan juga stimulasi dari lingkungan. Contohnya stimulasi lingkungan itu apa ini? Gimana menurut adik-adik? Contohnya stimulasi lingkungan itu apa? Silakan. Mungkin bisa menjawab dokter. Hah? Mungkin kalau misalnya seperti diajak berbicara gitu sama orang tuanya atau diajak interaksi sama orang tuanya gitu dokter. Ya, jadi misalkan kita ajak si bayi-bayi ini untuk eye contact gitu ya. Kita ajak si bayi-bayi ini untuk bicara, meskipun dia belum bisa berbicara, tapi kan dia sudah ada suara, celotehan gitu maksudnya. Ya, bahkan untuk membantu perkembangan otak janin itu sejak dalam kandungan diberikan stimulasi dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Mendengarkan ayat-ayat murotal gitu ya, mendengarkan musik-musik bentuk klasik. Ada juga penelitian mendengarkan musik-musik bentuk gamelan gitu ya.
Sehingga itu semua adalah suatu bentuk bagaimana kita memberikan asupan stimulasi lingkungan selain dari gizi, gitu ya. Karena sudah ada interaksi neurokognitif itu sejak di dalam kandungan, gitu. Retardasi mental sebenarnya bukan suatu penyakit, walaupun retardasi mental itu merupakan hasil dari patologi di dalam otak yang memberikan gambaran keterbatasan terhadap intelektualitas dan fungsi adaptif seseorang. Ya, jadi misalkan anak-anak dengan epilepsi itu karena epilepsinya dan terjadi brain atrophy dari epilepsinya itu bisa menyebabkan seseorang retardasi mental. Itu maksudnya gitu, ya. Atau memang terjadi trauma kapitis yang berat. Itu juga bisa menyebabkan seseorang menjadi retardasi mental. Itu maksudnya gitu. Apakah retardasi mental murni itu ada? Ada, gitu. Ya, ada. Nah, memang secara genetik, misalkan orang tuanya salah satunya sudah retardasi mental, misalkan, nah, tetap ada. Atau sejak dalam kandungan kurang adanya asupan sehat mental dan asupan secara nutrisi yang baik. Karena kalau pada saat kehamilan ibu mengalami eh, distress atau kondisi mental health yang tidak sehat, itu juga bisa mempengaruhi perkembangan dari brain otak dari janin anak ini. Retardasi mental dapat terjadi tanpa atau disertai gangguan jiwa maupun gangguan fisik lainnya, gitu ya. Seperti tadi, gangguan fisik tadi, misalkan trauma kapitis, gitu ya. Misalkan dia dengan kondisi tidak bisa berjalan, gitu ya. Misalkan dia dengan kondisi tunarungu, misalkan gitu, ya. Misalkan dia dengan kondisi deformitas tulang, itu maksudnya gitu, ya. Intelligence questions bukan merupakan salah satunya tanda petanda, bukan merupakan hanya satu-satunya petanda seseorang itu retardasi mental. Namun harus dinilai berdasarkan keterampilan spesifik yang berbeda-beda. Gitu. Ya. Kemudian penilaian tingkat kecerdasan berdasarkan semua informasi yang tersedia, termasuk temuan klinis, perilaku adaptif, dan hasil pemeriksaan psikometrik. Temuan klinisnya tadi deh, misalkan, oh ternyata usianya ini terdata dia SD kelas 1, misalkan gitu, ya kan? Atau kelas 2 lah. Kelas 2 itu paling tidak sudah bisa membaca, menulis, gitu ya. Paling tidak dia sudah bisa angka 1 sampai 100. Huruf juga sudah bisa A sampai Z. Itu temuan klinis ya. Tapi setelah kita evaluasi, kita lakukan assessment, ternyata huruf aja cuma bisa ABC, gitu misalkan. Menulis hanya bisa ABC. Mampu memahami hanya bisa ABC. Warna hanya bisa merah sama putih, misalkan gitu. Ya. Kemudian belum bisa untuk membaca, belum bisa untuk menggambar lebih dari bola, misalkan gitu. Suruh gambar rumah nggak bisa gitu. Berarti kita harus memiliki suatu bentuk pertimbangan bahwa atau differential diagnosis bahwa kemungkinan orang ini mengalami intellectual disability gitu ya. Kalau nanti ditambah lagi, ini sekolahnya SLB dok selama ini sudah saya masukkan SLB, itu merupakan suatu bentuk objektivitas bahwa memang dia dengar retardasi mental sampai sekolah di SLB, gitu maksudnya gitu ya. Kalau perilaku adaptif itu misalkan pada orang-orang retardasi mental itu kalau bermain itu seringkali pada usia-usia yang lebih muda dari usianya. Karena apa begitu? Ya karena dia tidak bisa mengikuti pola pemikiran yang seusianya sama dengan dirinya. Misalkan dia anak umur 12 tahun, tapi sukanya bermainnya sama anak umur yang
7 tahun gitu ya. Karena eh, tingkat kematangan emosional dan tingkat kematangan kognitifnya itu ya setara sama anak umur 7 tahun. Makanya dia bisanya mengikuti mereka gitu, maksudnya gitu. Dan hasil pemeriksaan psikometrik gitu ya. Etiologinya dikatakan bisa selama kehamilan, bisa selama persalinan, bisa karena proses pasca kelahiran, bisa karena terjadi adanya gizi buruk atau gangguan metabolik dan dehidrasi, atau juga gangguan endokrin gitu ya. Gangguan endokrin misalkan apa deh? Misalkan apa gangguan endokrin? Pada apa deh kira-kira? Kalau gangguan metabolik itu misalkan pada anak-anak dengan sejak kecil sudah terdiagnosis dengan diabetes mellitus misalkan. Ya, itu bisa disebabkan karena juga gangguan metabolik ya. Dehidrasi berat sering kali anak ini diare berkepanjangan misalkan. Ya, gangguan endokrin misalkan anak-anak dengan retardasi mental yang hmm, developmental delay dalam bentuk apa misalkan Down syndrome misalkan itu kan endokrin juga ya gitu ya. Terus kemudian pada orang-orang dengan gangguan pertumbuhan, ada faktor pertumbuhan yang memang terganggu, growth hormonnya memang terganggu ya. Jadi dia tidak Down syndrome tapi memang dia tubuhnya pendek gitu ya. Itu biasanya bisa disertai dan bisa tidak ya dengan retardasi mental. Nah, ternyata adalah ini yang harus kita perhatikan ya. Di sini bisa selama kehamilan itu salah satunya adalah faktor genetik. Makanya pada saat ibu hamil selalu ada pemeriksaan toksoplasma gitu ya. Oke, ya. Kemudian kriteria. Bagaimana kita melakukan diagnosis? Diagnosis itu ditegakkan melalui pemeriksaan fungsi IQ-nya rata-rata kurang dari 70. Pasti ada perilaku ada non-adaptable, inadaptif gitu ya. Dan timbulnya pada masa perkembangan kurang dari usia 18 tahun gitu. Jadi kalau kamu nanti ketemu pasienmu usia 30 tahun dengan retardasi mental, riwayatnya dengan sekolah SLB, gak bisa baca tulis, sukanya bermain dengan anak-anak yang lebih kecil gitu ya. Kemungkinan, apakah kamu ada setuju kalau dia juga dengan retardasi mental? Meskipun itu ketemunya sama dokternya itu usia 30 tahun. Tapi sudah ada riwayat sejak dulu sekolahnya itu sudah di SDLB misalkan. Ya, hanya bisa coret-coret gambar misalkan. Belum bisa baca tulis dengan benar misalkan gitu ya. Keterangan-keterangan itu. Apakah adik-adik masih setuju kalau usia 30 itu tetap kita tegakkan referensi mentalnya? Gimana deh? Mungkin Aurelia, mungkin Mbak Nurlaila, Izin dokter. apakah setuju kalau diagnosisnya masih tetap retardasi mental? Kalau menurut saya kalau usianya udah 30 tahun itu menurut saya nggak masuk ke retardasi Saya nggak mental dengar ya. dokter. Gimana deh? Izin dokter apakah suara saya sudah terdengar? Izin Halo, dokter, gimana izin deh? dokter, izin apakah suara saya sudah terdengar dokter? Iya, pelan, masih pelan. Gimana? Jadi kalau menurut saya itu
kalau usianya udah 30-an tahun itu menurut saya nggak masuk ke retardasi mental, dokter. Soalnya gejalanya biasanya di bawah 18 tahun untuk retardasi mental itu. Jadi kalau kebetulan ketemu dokter usia 30 tahun, maksudnya retardasi mentalnya bisa gugur gitu. Gitu maksudnya. Enggak, dokter. Tapi Oh, kalau gugur. Nggih. Hah? Tapi kalau dia pasiennya itu sudah memang ada eh, dari kecil ataupun dari usia sebelum 18 tahun itu sudah muncul gejala yang demikian, misalkan tadi kayak belum bisa baca, belum bisa nulis, terus kayak fungsi intelektualnya menurun atau memang di bawah normal, sama ada perilaku yang ada kendala di perilaku sosialnya itu mungkin bisa dimasukkan ke retardasi mental, dokter. Hmm, jadi kan retardasi mental itu kan sejak mulai dari kelahiran kan sudah ya. Maksudnya dari masa kecil ya sudah gitu loh maksudnya. Namun makanya disebut dia itu selalu ada sebelum usia 18 tahun gitu loh. Maksudnya itu gitu. Ya, tapi kalau kebetulan nih ketemu dokternya itu usia 30 tahun ini pasien karena datang dengan keluhan demam misalkan. Nah, apakah retardasi mentalnya itu gugur? Tidak, dokter. Kalau menurut saya. Tidak. Jadi retardasi mental itu tetap melekat ya, Dek ya. Tetap melekat sampai usia-usia dari yang bersangkutan itu. Tidak gugur gitu ya. Cuman itu diagnosa utamanya mungkin saat ini bukan bukan retardasi mental, tapi mungkin aja deh typhoid fever dengan retardasi mental. Gitu loh maksudnya itu gitu loh deh. Berarti retardasi mentalnya itu tidak gugur, tetap ada. Cuman kebetulan datang ke adik-adik ini dalam kondisi dia demam tinggi dan itu ternyata hasil pemeriksaannya menunjukkan itu typhoid fever gitu maksudnya gitu. Nah, retardasi mentalnya nggak gugur selamanya tetap seperti itu gitu loh. Gitu ya. Oke. Karena retardasi mental itu kan datangnya bukan masa dewasa tapi sudah masa anak-anak, sudah ada makanya disebut salah satu gangguan pada masa perkembangan atau neurodevelopmental delay gitu ya. Jadi tidak gugur ya. Bagaimana untuk psikometri? Ini psikometri. Jadi kalau psikometri itu melalui mental age, kira-kira tadi usia anak ini 10 tahun. Jadi ini adalah 5, misalkan setara dengan anak usia 5 tahun, dibagi 10 gitu ya. Dikalikan 100% misalkan gitu. Itu adalah untuk menentukan apakah dia dengan retardasi mental gitu ya. Itu adalah berarti berapa IQ-nya mungkin 50 ya, gitu ya, 5 per 10 dikalikan 100 jadi kan 50, jadi masih di bawah 70 gitu ya. Itu adalah untuk kita secara garis besar psikometrinya untuk menentukan IQ gitu. Nah, pemeriksaan yang lain bisa secara tes Binet, tes WAIS, tes WIS gitu ya. Tergantung kita meminta tes apa gitu pada teman-teman kita psikologi itu. Atau kita gunakan secara tes Binet misalkan tadi. Seperti itu tadi ya. Kalau memang kita tidak mampu untuk melakukan besaran atau kapasitas dari intelijensinya, kita bisa minta pada orang itu untuk menggambar gitu ya. Misalkan nih kamu anak itu datang pada kamu usianya adik-adik ini datang pada usia 7 tahun mereka. Ya coba gambar 7 tahun itu paling tidak kan sudah bisa gambar seperti ini deh 7 tahun ya. Nah namun ternyata dia nggak paham maksudnya gitu ya. Limas ini kan ya. Ya kamu yang bisa gambar apa gitu misalkan itu ya. Oh cuman mungkin bundaran aja. Oh cuman mungkin garis ini aja plus minus gitu aja. Mungkin dia juga hanya bisa eh, kotak misalkan gitu. Tapi yang tidak asimetris gitu ya. Nah ini kita bisa memperkirakan gitu.
kemampuan dia seperti apa gitu ya. Jadi kalau dia bisa menggambar macam-macam seperti ini, seperti ini, seperti ini, berarti dia kemampuannya di dalam intelektualnya masih cukup bagus. Ini setara sama anak 7 tahun misalkan. Ini klasifikasinya dari IQ. IQ itu klasifikasinya mulai dari borderline, ringan, sedang, berat, ataupun sangat berat gitu. Ya, kalaupun itu berat dan sangat berat, biasanya kualitas hidupnya adalah tidak mampu untuk survival gitu ya. Karena selalu disertai dengan neurodevelopmental yang lain. Jadi mungkin dia tidak bisa berjalan, mungkin dia tidak bisa untuk melihat gitu ya. Mungkin dia disertai deformitas apa pada tubuhnya sehingga tidak mampu untuk survive hidupnya gitu. eh Fungsi dikatakan retardasi mental itu bila IQ-nya di bawah 70. Anak tidak dapat mengikuti pendidikan sekolah secara umum karena cara berpikirnya terlalu sederhana, daya tangkap dan daya ingat yang lemah, demikian juga kemampuan berbahasa dan berhitungnya sangat lemah. Ya, bahkan kadang-kadang seorang ibu itu menyampaikan, ini kalau disuruh belajar ya dok, itu sering marah-marah. Tapi kalau disuruh untuk bantu-bantu, misalkan, ayo angkat barang ini ke sana, ayo cuci piring, apa-apa, dia masih mau. Tapi kalau disuruh belajar, mulai ambil pensil, buka buku, nulis A, gitu sudah marah-marah gitu ya. Bahkan kadang nek marah itu tantrum sampai mukuli kepalanya sendiri. Nah, itu hal-hal seperti itu merupakan bisa sebagai asupan tambahan dari kita melakukan analisis gitu ya. Bahkan dengan untuk penegakan diagnosis gitu. Perilaku adaptatif seseorang itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa mandiri, menyesuaikan diri, dan memiliki tanggung jawab sosial sesuai dengan kelompok umur dan budayanya. Ya, sesuai dengan kelompok umurnya. Jadi kalau pada retardasi mental, kemampuan adaptasi sosialnya ini sangat kurang. Itu yang menyebabkan mereka itu sukanya itu adalah pada anak-anak yang usianya lebih rendah, lebih muda. Ya. Ini secara American Association Mental Retardation itu dengan specific education. Jadi mulai dari educable, trainable, non-trainable. Yang berat adalah yang berat dan sangat berat ini yang non-trainable. Jadi kemampuannya untuk menolong diri sendiri dan dapat berkomunikasi itu selalu memerlukan bantuan total care. Ya, kalau trainable itu adalah kemampuan mengurus diri atau activity daily living dan pertahanan diri ada adaptasi sosial masih terbatas, apalagi mendapatkan pendidikan akademis gitu. Kalau educable itu masih mampu untuk sekolah, meskipun sekolahnya tidak lulus sampai SD. Itu maksudnya educable. Jadi ini mulai dari retardasi sedang sampai retardasi ringan gitu ya. Itu yang educable. Masih bisa sekolah, meskipun sekolahnya tidak pernah mendapatkan prestasi misalkan. Tapi paling tidak dia masih ada kemauan untuk bisa hadir di sekolah. Itu masih cukup bagus ya. Kemudian pada secara grafik epidemiologi ternyata IQ yang normal itu memang lebih besar ya. Jadi ini ya kalau kita grafik ini ya memang lebih besar dibandingkan yang kurang ataupun yang superior gitu. Gitu ya. Jadi yang IQ-nya normal itu alhamdulillah masih jauh lebih besar daripada itu ya. Sekarang kita masuk ke retardasi mental yang ringan. Ini ya. Jadi F70 sampai F79 ya. Kita harus memperhatikan apakah disertai dengan daya perilaku atau tidak dengan daya perilaku. Itu harus kita perhatikan.
Daya perilaku apa? Misalkan gaduh gelisah. Misalkan daya perilaku agresivitas. Misalkan daya perilaku dengan dia suka mencuri, misalkan itu, sering mencuri. Misalkan daya perilakunya dengan apa? Memukul orang, misalkan gitu ya. Itu bisa terjadi pada retardasi mental gitu. Sekarang ringan. Retardasi mental yang ringan itu kemampuan dia secara akademis masih tingkat SD, gitu ya. Bahkan kadang-kadang itu, apalagi sekarang pembelajaran itu susah ya deh. Bahkan kadang-kadang itu banyak yang tidak melanjutkan sekolah. Karena apa ya? Karena mereka tidak mampu gitu ya melanjutkan pembelajaran yang saat ini. Terus memiliki keterampilan yang masih bisa dilatih atau dikembangkan sampai bisa mandiri. Bicaranya sering terlambat, namun akhirnya tetap bisa bicara. Pemahamannya kurang dibandingkan dengan anak-anak dengan kecerdasan rata-rata jelas, normal ke atas, ya. Boleh menikah dan boleh punya anak, ya. Itu pada retardasi mental yang ringan. Boleh menikah dan boleh punya anak, gitu, ya. Itu pada yang retardasi mental yang ringan. Bentar ya, Dek. Baik, kita mulai lagi ya. Sekarang kita masuk ke retardasi mental sedang. Retardasi mental sedang itu mulai ada kelainan fisik atau neurologis. Pemahamannya pasti kurang. Bicaranya biasanya singkat-singkat. Mampu menerima perintah masih sederhana. Ayo kamu mandi. Ayo ini buang sampah ke tempat sampah. Ayo angkat itu cucian, gitu ya. Ayo lipat baju, misalnya gitu ya. Tapi ya lipat baju, tapi ya tidak apa maksudnya tidak sempurna gitu ya maksudnya ya. Ayo angkat ini beras, misalkan gitu. Ayo bantu bapak bekerja, angkat batu bata, misalkan gitu ya. Saya punya pasien retardasi mental sedang. Dia sekarang ini secara akademis memang nggak bisa ya, jadi ya baca tulis aja juga nggak bisa ya. Eh, hanya bisa menulis namanya sendiri gitu ya. Nah, dia sekarang ikut bapaknya untuk bekerja. Jadi ya naik atap rumah, terus angkat-angkat pasir, angkat-angkat semen gitu ya. Gitu ya. Jadi eh, pemikirannya sangat sederhana. Kalau komunikasi cukup ya tidak pergi pulang sampai rumah tidur gitu aja. Komunikasinya simpel-simpel gitu deh. Kalau ditanya yang panjang lebar dia males jawab, nggak mau mikir gitu maksudnya gitu.
Terus perlu pendampingan dan pengawasan seumur hidupnya, gitu ya. Bisa bekerja di tempat-tempat khusus, gitu ya. Seperti saya sampaikan tadi. Tuh, macet ya? Ntar ya. Nah, sekarang berat. Yang berat itu disertai dengan kerusakan dari brain. Pemahamannya sangat kurang dibandingkan ringan dan sedang. Komunikasinya biasanya tidak mengerti atau tidak bisa berkomunikasi. Nah, sehingga sangat total care, ya. Jadi nggak mampu untuk ngomong, cuman bisa dia melihat, bisa dengan iya, enggak. Maksudnya dengan bahasa tubuh. Paling kalau mau makan cuman gitu aja ya. Narik-narik tangan gitu ya. Tapi kadang-kadang tiba mukul gitu deh. Nah, itu yang bahaya di situ. Iya, itu pada eh, pasien-pasien kita dengan retardasi mental yang berat. Kalau sangat berat, pasti ada kelainan fisik. Hanya mampunya tiduran saja, pemahamannya sangat kurang, ya nggak mengerti apa yang kamu sampaikan ke dia, dia tidak paham gitu ya. Terus bicara itu sangat tidak mampu gitu, tidak bisa. Hanya ada kontak mata gitu ya. Ternyata kita ini juga memiliki kecerdasan majemuk gitu ya, kecerdasan majemuk. Oleh karena itu, kenapa kok kita sama-sama sekolahnya di kedokteran, tapi yang satunya kok selain pinter juga pinter nyanyi gitu misalkan ya. Ternyata kita juga memiliki keistimewaan kecerdasan majemuk. Kenapa yang satu lagi pinter buat puisi gitu ya? Secara linguistik dia bagus gitu ya. Kenapa dia pinter trouble bola gitu ya? Oh, ternyata memang dia memiliki keahlian dalam bidang olahraga misalkan gitu. Nah, itu ternyata ya kecerdasan-kecerdasan ini adalah juga kita peroleh sejak kita lahir gitu ya. Cuman ada yang bisa terasah, ada yang tidak, mungkin kurang terasah gitu ya. Sehingga oleh karena itu semakin lebih baik kalau ini juga difasilitasi selain akademis gitu. Maksudnya itu gitu ya. Sehingga ada otak kiri, otak kanan, gitu, maksudnya kan gitu ya. Nah, berdasarkan kelompok usia, biasanya kalau perinatal itu kehamilannya berisiko atau aktivitas janinnya tidak normal. Ya. Pada neonatus biasanya bentuk tubuhnya tidak proporsional, metabolisme tubuhnya tidak baik, sering kejang atau koma. Gitu ya. Biasanya pada saat usia-usia 3 sampai 6 bulan itu kontak terhadap lingkungannya kurang baik. Kalau dipanggil-panggil atau apa, itu biasanya hanya nangis saja tidak merespon gitu ya, tidak ada kontak mata gitu ya. Kalau sampai 12 bulan biasanya jalan aja belum kuat ya, belum bisa duduk sendiri, belum bisa untuk nopang kepala gitu misalkan ya. Ini adalah kita bisa membuat kita sebagai pertimbangan kalau kemungkinan dia juga disertai dengan adanya intellectual disability gitu ya. Nah, pada anak-anak dengan retardasi mental itu juga membutuhkan pertemanan. Nah, namun kan dia tidak mampu untuk berteman dengan sebayanya, sesuai usianya. Nah, sehingga seringkali mereka dikucilkan, ya, dibuat mainan, mendapatkan bullying, mendapatkan perlakuan tidak baik, disuruh mencuri, ya, disuruh memukul, disuruh mengambil, ya, disuruh juga untuk berbuat kejahatan, misalkan meludahi orang lain, ya, menjambak orang lain, menyobek baju orang lain, atau memporak-porandakan situasi lingkungan gitu ya. Sehingga itu yang harus kita waspadai dan dia tidak merencanakan dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban gitu deh. Karena dia juga secara
tidak mampu berpikir secara baik bahwa itu tidak boleh, akan mengganggu orang lain, tidak sopan, itu dia tidak bisa berpikir lebih jauh ke arah sana. Ya. Nah, seringkali pada orang-orang dengan retardasi mental itu mendapatkan neglected, ya, penelantaran, ya, sampai mendapatkan perlakuan seperti pemasungan. Ya, kenapa? Kayak karena keluarga sudah tidak mampu untuk mengatasi, apalagi dengan retardasi mental yang dengan hendaya perilaku tadi, ya. Atau juga memang fasilitas-fasilitas pendidikan yang geografisnya jauh dari tempat tinggalnya, sehingga tidak mampu lagi untuk bisa sekolah. Jadi bukan karena biaya kurang, tapi memang secara geografis eh, fasilitas pendidikan itu kurang gitu ya. Jadi kalau daerah-daerah sini, misalkan ini dari daerah Lawang itu sekolah-sekolah inklusi, sekolah-sekolah khusus SLB itu lumayan masih ada. Tapi kalau daerah-daerah sekitar Sukorejo, Bangil, itu malah nggak ada deh. Sehingga mereka kalau sekolah SLB harus ke Pandaan, harus ke Kota Pasuruan. Nah, tapi kan sepanjang desa mengarah ke Pasuruan ini misalkan masih sangat banyak ya desa-desa ya. Dan ada beberapa pasien sini juga memang tempat tinggalnya di situ. Nah, itu kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kecakapan dari pasien ini gitu ya. Sehingga acap kali mereka jadinya nggak sekolah. Gitu, kasihan ya. Nah, ini jadi pada literasi mental itu bukan kita telantarkan gitu ya. Bukan kita biarkan saja gitu, asal dia hidup gitu ya. Tapi juga perlu dibekali dengan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan bisa eh, ditambahi dengan keterampilan yang dia bisa. Kalau adik-adik pernah membaca di Instagram ataupun di TikTok ataupun di media sosial yang lainnya, kalau nggak salah suatu kafe ya di Jakarta itu ya, ada suatu kafe yang memang eh, dilayani oleh anak-anak dengan retardasi mental Down syndrome, gitu ya. Bahkan biasa jadi artis ya itu ya, ada yang jadi artis gitu ya, anak-anak dengan retardasi mental, gitu ya. Jadi semuanya itu adalah tujuannya untuk kemandirian, ya. Kalau memang itu dengan perilaku yang sangat mengganggu, bisa diberikan tata laksana medikamentosa, gitu ya. Tapi kita evaluasi dulu, sangat mengganggunya seperti apa. Kalau memang merugikan dirinya dan merugikan orang-orang di sekitarnya, itu bisa baru kita berikan tambahan medikamentosa. Cuman di sini perlu dilakukan psikoedukasi pada orang tua bahwa anak-anak retardasi mental ini perlu juga dipahami kondisinya, perlu juga diberikan kesempatan untuk berkarya, perlu juga diberikan kasih sayang, tidak boleh ada kekerasan, dan perlu juga dilakukan pendampingan saat pembelajaran. Karena memang pembelajarannya tidak bisa sekali, tapi harus diulang, diulang, diulang. Bahkan kadang ada yang menyampaikan, ini baru kemarin belajar, baru tadi belajar. Pindah ke halaman berikutnya, yang tadi belajarnya sudah lupa. Nah, gitu ya. Itu dengan retardasi mental. Saya tak minum sebentar ya. Baik, kita ke lanjut. Lanjut ya. Adik-adik ada pertanyaan sampai di sini tentang retardasi mental? Silakan. Izin bertanya, dokter. Siapa namanya? Fauzia, dokter. Pak Uzi. Iya, gimana Mbak? Kalau misalnya eh, sudah dewasa gitu, dokter. Jadi waktu masih kecil belum sempat diterapi,
kalau udah dewasa gini tuh baiknya diapakan ya dokter? Kayak supaya dia tuh ya kalau misalnya masih ada orang tuanya kan dia bisa bergantung ke orang tuanya. Tapi kalau misalnya orang tuanya sudah tidak ada kan dia harus hidup sendiri gitu dokter. Jadi apa yang sebenarnya yang baiknya bisa dilakukan buat orang-orang retardasi mental yang sudah terlambat untuk disekolahkan gitu dokter mungkin. Kalau itu retardasi mentalnya masih ringan, atau retardasi mentalnya masih borderline, atau retardasi mentalnya masih sedang, dia masih mampu untuk hidup sendiri. Tapi kalau sudah berat dan sangat berat, dia tidak mampu untuk hidup sendiri. Gitu. Ya. Dan kalaupun itu dia mampu hidup sendiri, misalkan gitu ya. Berarti kan survival dalam hidupnya kan berarti ada yang menopang ya. Maksudnya untuk makannya, untuk kebutuhan sehari-hari, berarti kan ada ya. Kita kalau bicara seperti itu ya, berarti kan ada yang membantu gitu ya dia. Cuman bagaimana kepedulian kita terhadap dia, gitu kan maksudnya gitu ya. Dan apa yang kita perlu sampaikan kepada lingkungannya gitu ya. Ya kalau seperti ini kalau udah besar nih misalkan nih, udah besar usia berapa ya misalkan Eh, Misal 30-an gitu dokter. 30 tahun. Iya, kalau sudah 30 tahun kan sudah nggak bisa diterima di SLP ya, nih ya. Nggih. Heeh. Jadi yang penting adalah pendampingan aja, ya diajak bekerja, ya tetap kalau ada keluarga yang peduli dia disinauni gitu ya, ya kan? Jadi tidak bisa ditinggal untuk sendiri ya, kalau nggak paling tidak ada yang atau ke dinas sosial nih, bisa ke dinas sosial, ke Kementerian Sosial itu hidupnya ditanggung oleh negara itu, gitu. Ya, jadi mereka ternaungi gitu loh maksudnya. Gitu kan maksudnya, tidak ada keluarga gitu kan ya. Nggih. Ya, tapi untuk sampai ke Kementerian Sosial kan dia tidak tahu ya, tidak paham ya. Oleh karena itu pasti dibantu oleh eh, perangkat desa atau dari puskesmas gitu deh. Jadi kerjasama lintas sektoral, intinya gitu. Gitu. Ya, kan dia tidak paham dengan aku nih harus kemana gitu kan ya misalnya ya. Ya, kembali lagi kepada kepedulian dari lingkungannya gitu loh. Ya, jadi itu merupakan mungkin ada beberapa kasus yang seperti itu ya. Jadi itu juga tidak lepas dari kepedulian lingkungan dan juga dari peran-peran dari sektor-sektor dari kesehatan dan juga lintas sektoral gitu. Gitu. Iya, ya. Terima kasih dokter. Baik. Yang lain lagi ada? Kalau nggak ada saya lanjutin ya. Kita masuk ke gangguan spektrum autisme. Gangguan spektrum autisme itu gejalanya itu bisa dideteksi sebelum anak usia 3 tahun. Bentar ya. Jadi gejalanya itu bisa dideteksi sebelum anak usia 3 tahun. Ya. Gangguan spektrum autisme itu merupakan suatu gangguan perkembangan neurobiologis yang kompleks. Ya, ingat ya, neurobiologis yang kompleks. Nah, sekarang gangguan spektrum autisme, gangguan ADHD itu disebut kelompok gangguan neurodiversity. Ya, dapat berlangsung sampai masa dewasa apabila tidak dilakukan tata laksana, gitu ya. Setiap anak berbeda variasi bentuk dan derajat keparahannya. Berarti derajat keparahannya itu ada 3 pada gangguan spektrum autisme, yaitu derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Yang paling parah adalah derajat 3. Ya, sebagian besar manifestasi gejalanya ini dapat dideteksi sebelum anak usia 2 tahun. Ini ya, 2 tahun sudah bisa. Ya, minimal 2 tahun, 1 sampai 2 tahun sudah mampu. Tapi nek 1 tahun masih susah deh. Nek 2 tahun sudah bisa, misalkan 15 bulan, sudah bisa jalan itu nanti, itu sudah mampu.
Jadi tidak ada eye contact, dia itu asik sendiri, ada hand flapping, itu tambah bisa kita deteksi. Kalau deteksi dini, pada saat usia 1 tahun tidak merespon, eye contact dipanggil-panggil tidak merespon. Bayinya tidak ada keluar suara, tidak berceloteh. Anak tidak mampu berbicara pada usia 16 bulan. Jadi tidak ada kata-kata yang bisa disampaikan. Ma, susu, pa, makan. Misalkan itu. Bahkan kadang-kadang manggil mama, papa itu nggak bisa dia. Hanya semua orang dipanggil mama, mama, tapi tidak tahu mamanya yang manggil mamanya itu yang mana, papa yang dipanggil mama, mama yang dipanggil mama. Jadi tidak tahu sebenarnya, oh ini loh mama, oh ini loh papa, gitu ya maksudnya. Oh ini mbah, ini kakek nih, oh ini kak, nah, kak. Misalnya. Nah, ya bahkan ada yang pasien yang ngomongnya cuma semua kak, kakak, kak, kakak, semua dipanggil kakak, gitu ya. Ibunya dipanggil kakak, gitu ya. Kakaknya yang dipanggil kakak ini, bapaknya yang dipanggil kakak, gitu ya. Tapi dia ngerti, oh ini eh, bapakku gitu ya. Tapi dia nggak bisa ngomong. Ini siapa itu nggak tahu. Cuman dia deket gitu loh. Ya, oh ini mungkin ini ayahku. Oh ini mungkin ini ibuku gitu ya. Cuman dia manggilnya ya kakak semua. Gitu. Anak kehilangan berbahasa atau hilangnya kemampuan dalam sosialisasi gitu ya. Jadi kadang nggak ngomong, diam aja gitu. Ya, kalau di sekolahan putranya bagaimana Bu? Biasanya banyak diamnya dok, nggak mau bermain, nggak mau berteman. Jadi sukanya biasanya malah kalau ada teman-temannya dia malah sendiri, asik sendiri. Dulu dikatakan spektrum autisme itu masuk di DSM-4 Text Revise itu terdiri dari beberapa kelompok diagnosis gitu ya. Namun di DSM-5 spektrum autisme itu berdiri sendiri deh. Dan selalu ada dua gejala yang terkelompok. Jadi gangguan interaksi sosial, perilaku menetap dan stereotyping itu. Jadi ada kelompok-kelompok dua kelompok besar. Kalau dua dibagi menjadi tiga, sekarang dibagi dua aja. Ini tingkat keparahan. Tingkat keparahan itu membutuhkan bantuan yang sangat banyak. Semuanya dibantu, makan disuapin, pakai baju sendiri tidak bisa. Ya, ngomong aja nggak bisa gitu, maksudnya gitu. Kalau kognitif pada gangguan spektrum autisme dibagi menjadi low functioning, middle functioning, sampai high functioning. Ya, di mana kalau low functioning pasti ada retardasi mentalnya dan gejalanya berat. Tapi kalau middle itu juga ada retardasi mentalnya, tapi ringan sedang dan kompleksitas gejalanya cukup berat, tapi tidak sangat berat. Ya, kalau high functioning biasanya disertai dengan borderline, ya, atau bisa normal. Tapi seringkali borderline. Sebagian kecil hanya normal. Bisa yang di atas rata-rata itu saya punya pasien bisa ada IQ-nya kalau nggak salah 90, satunya 110. Jadi 105. Jadi memang gejalanya tidak seberat yang low functioning ya. Terus gejalanya minimal. Mungkin dia masih kesulitan di dalam adaptasi sosial. Tapi dia bisa ngomong, bisa cerita, tapi ceritanya nggak bisa panjang lebar. Misalkan gitu. Dulu dikatakan kurangnya stimulasi. Jadi dianggap eh, kurang diajak ngomong. Hanya dilihatkan tontonan TV. Hanya dilihatkan tontonan YouTube. Ya, atau memang kondisi ibu yang memang mengalami stres berat gitu ya. Nah, ternyata sekarang ini penyebabnya ternyata banyak deh. Disebabkan neurobiologi, yaitu kelainan perkembangan sel-sel otak selama dalam kandungan. Gitu ya.
yang bisa disebabkan oleh karena viral infeksi, toksoplasma infeksi, kandidiasis dan parasit, ya, trauma kelahiran, gangguan kromosom, dapat menyebabkan keracunan logam berat. Nah, itu semua menyebabkan gangguan pertumbuhan sel-sel dari brain. Gitu ya. Logam berat ini terdapat dari mana, Dek? Bisa dari lingkungan udara, ya, bisa dari tempat bekerja, bisa dari air tanah, gitu ya, bisa dari insektisida, gitu ya. Itu semuanya terkait dengan logam berat, gitu ya. Jadi saya punya kebetulan ada kasus pasien saya hamil kembar, ibunya lahir kembar, dua-duanya putranya dengan derajat autisme yang sedang. Nah, ternyata setelah saya lakukan hidroanamnesis ke ibunya, dia itu waktu hamil tidak pakai masker gitu ya. Dan dia bekerjanya di tempat pengelasan besi deh, pengelasan besi tuh. Jadi kan kamu tahu sendiri ya, tiap hari dia selalu terpapar oleh baunya besi yang dilas gitu. Nah, itu merupakan salah satu intoksikasi logam berat gitu. Ya, oleh karena itu harus diwaspadai pada saat seorang ibu hamil itu ya harus sehat jasmani rohaninya dan bisa untuk preventif apapun yang bisa mempengaruhi kehamilan. Kemudian dikatakan bahwa autisme itu terjadinya satu di antara 20 anak, ya gitu ya. Jadi dibandingkan dengan satu dibandingkan 1000 gitu ya. eh ya, sampai saat ini didapatkan 20 gen yang berkaitan dengan autisme. Susah kan? 20 gen, bayangin aja. Kalau mau dilakukan stem cell juga susah gitu ya. Karena memang penyebabnya sangat luar biasa luas gitu ya. Oke. Ternyata faktor neurobiologinya disebabkan oleh karena terjadinya penurunan serotonin transmitter di sel otak serabut Purkinje ya di cerebellum. Harusnya ini neurotransmitter di area cerebellum itu tinggi, tapi pada autisme itu kadarnya menurun gitu. Cuma bagaimana kita bisa tahu itu memang tinggi atau menurun gitu? Ini kan berdasarkan beberapa jurnal ataupun penelitian yang dilakukan sebelumnya. Ya, kebetulan sampai saat ini kita di Indonesia masih belum bisa untuk menentukan ini. Di Prodia tapi bisa. Di Prodia itu pernah dulu saya penelitian itu dengan mengambil sampling darah ya, itu bagaimana tingkat kadar serotonin seseorang itu kalau darah ya, tapi kalau yang lainnya saya belum tahu bisa nggak. Itu bisa. Nah, ini adalah gejala D. Ini dulu dibagi 3 ya. Nah, sekarang ini eh, ini itu masuk ke sini ya. Jadi ini masuk ke sini. Ini berdiri sendiri. Gangguan interaksi sosial. Anak itu sangat tidak kooperatif bila diajak komunikasi. Dipanggil cuek, tidak melihat, lebih suka menyendiri, suka bermain dengan anak sebaya, sulit bermain dengan anak sebayanya. Oleh karena itu, seringkali saya, Bu, ini putranya kan sudah sekolah ya, Bu, misalkan gitu ya. Anak saya ini sudah sekolah, Dok, sekolahnya TK, gitu kan. Nah, waktu sekolah bagaimana, Bu? Apa dia bisa bermain dengan teman-temannya? Bisa bermain. Bisa, Bu, dia saling interaksi gitu? Ya enggak, Dok. Biasanya cuma ngikuti temannya lari, ikut lari. Gitu ya. Nanti kadang-kadang anak saya itu bermain sendiri. Kalau dia bawa mobil-mobilan ya dia bermain sendiri, asik sendiri. Gitu kita tanya, ya.
Terus sulit diajari sesuatu dengan cara yang biasa. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan eh, bermain gitu, setelah bermain kan biasanya itu mainannya dikembalikan ke tempat mainan ya. Pada anak autisme itu seringkali mainannya dibuang-buang. Ya. Atau kalau mainan mobil itu bukan mobilnya yang dibuat enggak, tapi mobilnya dibalik, gitu ya. Rodanya yang dibuat mainan. Itu maksudnya gitu. Tidak tertarik mainan. Jadi kalau banyak mainan itu dia nggak bisa. Nggak ini mainan ini robot-robotan itu gimana misalkan gitu ya. Oh ini layangan itu untuk gimana caranya gitu. Dia kalau sudah satu ya sudah satu aja terus gitu. eh Tidak bisa bermain pura-pura. Diciluk bah kita nggak bisa respon gitu ya. Ciluk bah itu nggak ngerespon gitu ya. Menolak untuk dipeluk, tertawa sendiri, tersenyum sendiri, menangis sendiri, tapi tanpa sebab yang jelas gitu ya. Jadi kadang-kadang habis nangis gitu tiba-tiba tertawa dong anak saya ini, nah, gitu ya. Kadang dia di mobil itu tertawa-tawa sendiri ya, gitu. Nggak tahu dok apa sebabnya dari tadi tuh kok anak ini baru aja sampai sini ketawa aja sendiri. Tadi kadang-kadang nanti ya diem, nanti tawa-tawa sendiri gitu. Nah kita harus kita perhatikan dengan seksama. Ya, karena ngoceh-ngoceh bahasanya bahasa planet yang kita tidak tahu, gitu ya. Terus kemampuan bahasanya sangat kurang dari anak seusianya. Bila berkomunikasi itu kita tidak mengerti dengan apa yang dia ucapkan, gitu ya. Jadi karena bahasa planet kan, jadi kita juga tidak paham dengan apa yang disampaikan. Menarik tangan orang lain bila ingin sesuatu, bila perlu sesuatu, misalkan mau keluar kamar, buka pintu itu biasanya nari-nari. Mau ambil susu, nari-nari. Mau pergi, ya mesti nari. Jadi mesti narik tangan orang lain ya. Atau biasanya mengulang komunikasi orang lain. Misalkan gini, Reina tadi sudah makan, ya dia ngurang. Reina tadi sudah makan, nah, dia ngurang gitu. Tadi pagi Rena ke rumah sakit naik motor apa? Dia jawab, naik motor apa? Gitu, misalnya gitu. Gitu ya. Bahasa isyaratnya tidak berkembang. Jadi tidak maksudnya enggak, iya, enggak suka itu maksudnya enggak berkembang itu gitu deh. Sering terbalik menggunakan kata ganti orang. Makanya semua orang papa, mama dipanggil mama, mama, mama gitu ya. Atau mungkin dia kalau ngomong ayah, nanti ayah jemput aku ya, gitu ya. Jadi keliru. Nanti jemput aku ya, Ma, gitu misalkan itu. Tata bahasanya kacau, meracau. Jadi tata bahasanya itu tidak bisa subjek, objek, predikat, kata kerja tidak bisa. Jadi aku mau minum susu, susu aku mau minum. Nah, itu ya. Mau susu aku minum nanti. Bahasanya. Nanti aku mau minum susu, susu aku nanti mau minum mah. Misalkan pulang sekolah aku mau main ke teman ya. Teman aku sekolah pulang nanti main. Tapi itu kalau panjang, biasanya anak autisme itu simpel-simpel, nggak sampai panjang gitu ya. Nah, ini adalah gangguan perilaku dan minat integrasi yang sensoris yang terganggu. Ya. Jadi sukanya anak ini main-mainan yang benda berputar, sobek-sobek kertas, buka tutup buka tutup keran air maksudnya, buka tutup kulkas, matikan hidupkan kipas angin, di depan kipas angin aja lihat yang bunderan kipas angin itu berputar, ya. Terus suka menjatuhkan sendok, bunyi nyaring, kling, nah, gitu, ya. Kadang suka lihat cuman kelap kelip lampu gitu ya. Itu adalah minat dan integritas sensori yang ada. Bagaimana tata laksananya? Memperbaiki perilaku yang menyimpang dan tidak normal, melatih dan mengembangkan kemampuan anak untuk bersosialisasi. Oleh karena itu dia perlu sekolah, ya.
Melatih dan kemampuan komunikasi dengan bahasa yang benar dan baik. Oleh karena itu perlu terapi bicara. Ya, memperbaiki perilaku yang menyimpang dan tidak normal dengan terapi perilaku dan terapi sensori integrasi. Ya, penanganannya bagaimana? Perlu terapi yang terstruktur, perlu sekolah inklusi atau sekolah khusus, bukan sekolah SLB ya. Di rumah, orang tua dilatih mulai dari bangun tidur sampai anak itu tidur kembali. Dilakukan stimulasi yang terus-menerus berkesinambungan. Ya, ya diajak bermain, diajak tepuk tangan, dia disentuh, disayang, dipeluk gitu ya. Kalau memang benar dikasih jempol, pita, disanjung gitu ya. Kalau memang dia agresif banget, ini ya agresif sekali berarti butuh obat. Ya, supaya bisa meredakan agresifnya. Tapi karena autisme, anak autisme itu kalau agresif itu banget loh, Dek. Bisa menggigit, mencakar gitu, Dek, membanting gitu ya. Atau headbanging gitu ya. Atau dirinya dibenturkan ke orang lain gini. Nah, semua itu adalah untuk membantu nantinya supaya mereka juga bisa sekolah gitu ya. Ya, jadi tetap harus ada hidup yang secara mandiri. Gitu. Ya, mandiri. Goalnya adalah sekolah umum. Tapi umumnya kita tidak tahu dulu apakah di sekolah umum itu juga bisa menerima anak-anak dengan ABK, belum tentu gitu ya. Yang jelas sekolah utamanya adalah sekolah khusus gitu ya. Ini terapinya. Terapinya anak autisme itu banyak banget ya, Dek. Terapinya sampai seperti ini. Banyak banget ya. Sampai ada yang akupunktur barang Dek ini, ada laser, ada kelasi ya untuk logam berat. Ada vision terapi ya. Sel-selan itu dengan lampu deh. Jadi lampu itu berkedip-kedip. Nanti misalkan ada suatu bentuk di akuarium di mana anak itu bisa melihat ikan-ikan berenang gitu ya. Dia harus gini tangannya itu nempel ke akuarium itu merah gitu ya. Misalkan warnanya ikan itu di tombol merah itu akan keluar nanti lampunya warna merah. Nah, itu maksudnya sama silen gitu. Ya, terhadap sensoris terhadap cahaya. Itu maksudnya gitu. Oke. Oke, sampai di sini adik-adik ada yang bertanya tentang spektrum autisme? Ada, Dek? Mungkin belum ada dokter. Belum ada. Waktunya kurang berapa menit? Kurang 5 menit lagi, dokter. Berapa? Kurang 5 menit lagi. 30 menit ya? 5 menit, dokter. 14.20. Oh, 15 menit ya. Setelah ini ada kuliah lagi. Ada, dokter. Oke, 15 menit ya. Sekarang adalah masuk ke ADHD atau gangguan pemusat ADHD itu merupakan gangguan yang sering ada pada anak-anak sekolah usia-usia 10 sampai 14 tahun. Bahkan mulai usia 5 sudah bisa dideteksi. Ya, ditandai dengan inatensi, hiperaktif dan impulsif. Sehingga mempengaruhi fungsi eksekutif pada anak-anak prasekolah sampai usia sekolah. Ya. IDIC itu gejalanya menurut DSM-5 harus berlangsung selama 6 bulan minimal. Ada 6 atau tanda gejala dan menetap. Ya. Sebagian gejala timbul sebelum usia 12 tahun.
terjadi gangguan yang cukup bermakna di dalam aktivitas sosial dan akademis. Gangguannya disebabkan oleh gejala yang terlihat paling tidak dua lingkungan yang berbeda. Maksudnya, gejala ini menetap selama minimal 6 bulan, ada gejala minimal 6 sebelum usia anak 12 tahun, mempengaruhi siklus hidupnya, dan terjadi atau terlihat teramati lebih dari dua lingkungan. Misalkan di sekolah dan di rumah sama, di sekolah dan di toko sama, di rumah, di sekolah, dan di toko sama. Gitu, maksudnya itu gitu ya. Bukan kalau di sekolah itu hiperaktif, kalau di rumah anteng gitu, meneng gitu ya. Enggak, di sekolah sama, di rumah sama, dimanapun sama gitu. Jadi kalau pada pria, umumnya keluhan utamanya hiperaktif dan impulsif. Kalau pada wanita, umumnya keluhannya adalah atensi konsentrasi yang terganggu. Pada DSM-5, ADHD itu termasuk dalam Childhood Onset Neurodevelopmental Disorders atau neurodiversity. Gejalanya bisa persisten terus-menerus ada, baik itu inatensi atau hiperaktif dan impulsif. Ini terus ada ya. Sehingga mempengaruhi fungsi perkembangan dan bisa menetap sampai dewasa. Resikonya 5-9 kali berisiko bila pada orang tuanya dengan riwayat ADHD. Ini orang tuanya riwayat ADHD, ini salah satu nih. Jadi kemungkinan putra-putrinya ADHD itu akan 5-9 kali berisiko dengan ADHD. Berarti secara herediter ya. Tentukan keparahan ADHD. Jadi ADHD itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ya, ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Gitu ya. Diagnosisnya ditegakkan bisa dari informasi guru. Biasanya guru menyarankan orang tua untuk datang ke dokter. Gitu. Ya, seringkali begitu kalau anak itu sudah sekolah. Dan juga kita harus mengamati dari asesmen dari anak itu sendiri. Etiologinya, penyebabnya belum diketahui secara pasti. Namun didapatkan secara neurobiologi ternyata rendahnya norepinefrin dan dopamin, di mana norepinefrin itu berkaitan dengan atensi, dopamin itu berkaitan dengan hiperaktif dan impulsif. Ya, jadi pada area prefrontal cortex, ini area-area perilaku dan atensi deh. Jadi mereka rendah ya, sehingga menyebabkan inatensi dan hiperaktif. Menurut Brain Hypoactivity, volume dan aktivitas yang di daerah prefrontal cortex itu adalah kurang, gitu. Ya, berkurangnya aliran darah ke cerebral serta meningkatnya aktivitas metabolik di area sensori dan sensori motor yang menyebabkan anak dengan ADHD cenderung mencari seeking sensori dan disfungsi dalam sensori integrasi. Jadi kenapa dia nggak bisa anteng? Karena dikit-dikit ngeplak temennya, dikit-dikit tek 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 tek. Nah, karena ini mencari ini loh, sensori seeking ini loh. Gitu. Ya. Sehingga terapinya sensori integrasi. Gitu. Risiko terjadinya ADHD pada anak dapat dipengaruhi oleh faktor risiko bayi yang lahir prematur, pertumbuhan janin yang tidak sesuai dengan usia kehamilan, nikotin dependent dose atau merokok, penyulit proses melahirkan, misalkan apa penyulitnya, hiperemesis gravidarum, misalkan ya, endokrin, misalkan ya, rendahnya kadar vitamin D selama ibu kehamilan, dan memang Apgar skornya bayi rendah. Ya. Gangguan ADHD ditandai oleh sekumpulan gejala,
tidak bisa memperhatikan saat guru memberikan pembelajaran, tidak mampu menyelesaikan tugas dengan tepat, pelupa, melamun, barang-barangnya sering tertinggal, menghindari tugas yang memerlukan usaha berkepanjangan, dan perhatiannya mudah teralih saat mendengarkan suara yang berisik. Jadi kalau disuruh menyelesaikan soal-soal 1 sampai 10, 5 aja udah selesai dia. Yang 5 ditinggal gitu, maksudnya gitu. Ya, hiperaktif ditandai dengan gelisah, tidak bisa duduk tenang, berjalan-jalan di kelas, selalu tergesa-gesa, ngomong aja terus, mondar-mandir di kelas, terus-menerus bergerak. Ya, jadi ADHD itu begitu. Impulsif ditandai dengan suka menyela pembicaraan orang lain, sering kali mengganggu, tidak bisa menunggu giliran, usil, dan menjawab pertanyaan sebelum selesai pertanyaan itu. IDSC, urutan frekuensi keluhan utama selalu hiperaktif, nomor 1, selalu hiperaktif. Baru keluhan yang lain itu mengikuti. Ya, tapi selalu kalau kita tanya, apa Bu yang dikeluhkan putranya? Hiperaktif dok, anak saya ini kata gurunya, saya disuruh ke sini ke dokter, karena kalau di sekolah anak saya nggak bisa diem. Perjalanannya adalah seperti ini deh. Semakin dia dewasa, jadi pertama kali kan tumpang tindih nih, inattention, hiperaktif, impulsif, ya, sampai dia preschool sebelum sekolah, sekolah dasar, remaja, sampai pada dewasa. Nanti pada saat dewasa dia akan terpisah. Karena semakin menyadari, kok aku begini terganggu ya rasanya. Kok orang lain ganggu orang lain ya. Makanya dia bisa ngerem, nggak terlalu sering mukul lah. Cuman mungkin kadang-kadang sering larut malam lah pulangnya, misalkan gitu. Ya, kalau kuliah apa tuh skripsinya nggak selesai-selesai misalkan gitu. Perbedaannya anak ADHD pada anak dan dewasa adalah kalau pada anak pasti ya usianya kurang dari 17 tahun. Kalau pada dewasa lebih 18 tahun. Prevalensinya pada anak lebih besar daripada pada dewasa. Kalau pada anak mudah terdiagnosis, kalau pada dewasa kan susah ya. Diagnosis sekarang kan udah terpisah tadi ya. Terus kemudian pengobatannya adalah biasanya bisa digunakan dengan terapi farmakologi. Ya, kalau ini seringkali atomoxetin yang digunakan, tapi atomoxetin tidak bisa digunakan pada di Indonesia karena tidak ada ya. Kemudian bisa membaik dengan terapi. Kalau ini karena sulit identifikasi, seringkali tidak terobati kalau pada dewasa. Karena dianggap ya biasa aja gitu ya. Karena tidak terlalu mengganggu lingkungannya, temennya gitu. Kalau pada anak kan suka mukulan, suka berkelahi gitu ya. Terhadap prestasi sekolah pasti menurun ya, Dik. Jadi seringkali ujiannya nggak selesai-selesai, PR-nya nggak selesai-selesai, gagal menyelesaikan tugas-tugas sekolah, jadi terancam dia tidak naik kelas. Pada pasien dan keluarga, seringkali dia terlibat pada penyalahgunaan zat atau narkoba, ya, dan risiko traffic accident yang besar. Acap kali pasien-pasien dengan adiksi zat itu screening juga dengan ADHD. Ini ya pada adiksi dewasa. Oke. Gangguan belajar pada ADHD itu bersifat impulsif dan hiperaktif ya dan sekunder. Tapi gangguan belajar pada retardasi mental adalah sekunder apa primer? Gangguan Primer, belajar pada retardasi mental itu sekunder apa primer? primer dokter. Primer, ya. Kalau ini sekunder. Tujuan terapi adalah untuk membuat supaya dia mampu lebih aman di komunitas, mandiri, memperbaiki hubungan yang baik dengan teman-temannya, saudaranya, dengan gurunya, lingkungan sekolahnya,
prestasi akademisnya supaya membaik dan sebagainya ya. Ini terapi ya, Dek. Dan terapi itu semua ada di rumah sakit sini gitu ya. Pendidikannya sebetulnya tidak perlu pendidikan inklusi ya. Tapi kalau misalkan pendidikannya reguler apa boleh, umum boleh. Cuman mungkin duduknya di depan guru gitu ya. Ya, duduknya di depan guru karena sering mengingatkan, diberikan tugas-tugas non akademis yang juga sering. Terus ada kegiatan ekstrakurikuler yang ditambah. Kalau pada orang tua kita berikan untuk reward, untuk pola asuh yang konsisten, tetap diberikan kasih sayang, tetap diberikan punishment, tetap diberikan prioritas terapi apa yang untuk dirubah. Misalkan untuk terapi dia paling tidak setiap sore belajar, ya. Setiap sore dia bisa menyelesaikan tugasnya gitu. Nah, itu kita harus konsisten memberikan tiap sore jam 4 belajar. Itu maksudnya gitu. Ini adalah kalau hiperaktif bisa diberikan pertambah ini ya apa medisin sebagai tambahannya bisa bentuk aktivitas fisik, bisa juga diberikan tambahan-tambahan dengan psychological intervention. Psychological intervention ya, bisa juga dengan aktivitas bentuk permainan-permainan. Oke, ini diagnosis diferensialnya banyak sekali ya, Dek ya. Oke, jadi semuanya adalah untuk eh, agar mampu survival dalam hidup, kualitas hidupnya baik, sehingga dikatakan IDIC itu ada perbaikan secara klinis. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk terkait dengan retardasi mental, gangguan spektrum autisme, dan juga GBPH atau IDIC. Sudah pas 14.30 ya? Oke, dokter. Gimana, Dek? Apakah ada pertanyaan atau masukan? Mungkin Dek? belum ada, dokter. Hah? Mungkin belum ada, dokter. Oh, belum ada. Berarti sudah selesai atau bagaimana? Sampun, dokter. Oh, sampun. Ya, berarti bisa saya akhiri ya, Dek? Oke, dokter. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya adik-adik. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Terima kasih atas kebersamaannya dan interaksi yang interaktif ini. Semoga yang kita upayakan pada siang ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan bisa untuk bekal adik-adik di kemudian saat ini dan kemudian hari. Baik, adik-adik, terima kasih atas waktunya. Saya undur diri. Salam sehat untuk semuanya. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.